Suatu hari Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku siapakah orang yang akan duduk di sampingku atau bersamaku di dalam surga. Atas permintaan itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk berangkat ke suatu daerah di mana di daerah itu terdapat sebuah pasar dan di dalamnya ada seorang pemuda yang menjual daging. Saudara-saudara, Nabi Musa memenuhi perintah Allah, berangkatlah kepada daerah yang dimaksudkan oleh Allah dan datang ke pasar yang ada di dalam daerah itu, dan di situ dia melihat ada seorang pemuda yang sedang menjual daging. Karena Nabi Musa datang agak pagi, maka dia menunggu sampai anak muda itu selesai menjual daging di waktu sore. Ketika waktu sore telah tiba, anak muda itu kemudian mengambil daging yang telah disisakan dan dibersihkan dan dibawa pulang ke rumah. Dalam perjalanannya, Nabi Musa kemudian menemui anak muda itu dan meminta kepadanya agar diizinkan menjadi tamunya. Anak muda itu kemudian mengizinkan Nabi Musa untuk bertamu ke rumahnya. Saudara, ketika sampai di rumah anak muda itu langsung menuju dapur, lalu kemudian dia mengambil daging yang sudah dibersihkannya dan dimasak dengan masakan yang terbaik. Setelah selesai masak, lalu kemudian diambilnya daging itu, dipindahkan ke dalam mangkok, lalu kemudian dia masuk dalam kamar, dan di dalam kamar itu kemudian mengambil sebuah keranjang besar, dan ternyata di dalam keranjang besar itu terdapat seorang wanita yang sudah sangat tua sekali. Keranjang itu kemudian dibawa keluar, dan di sanalah kemudian wanita yang tua itu dikeluarkan dari keranjang dan didudukkan di atas sebuah bangku. Lalu setelah wanita tua itu duduk di atas bangku, sang pemuda tadi mengambil mangkok yang sudah berisi daging, lalu kemudian disuapinya ibu tua tersebut dengan daging yang telah dia masak. Kemudian dalam suasana itu, sang ibu tua kemudian berdoa kepada Allah, "Ya Allah, dudukkanlah anakku ini di dalam surga bersama dengan Nabi Musa." Setelah selesai anak muda itu menyuapi ibunya, lalu kemudian ia membuka bajunya dan membersihkan badannya, lalu kemudian dia mengganti bajunya, lalu kemudian setelah itu dia mengambil ibu tua itu, ibunya sendiri, lalu dimasukkan dalam keranjang kembali dan dimasukkan di dalam kamar. Hadirin, kemudian setelah itu Nabi Musa bertanya kepadanya, "Apakah yang diucapkan ibumu ketika engkau suapin tadi? Karena saya melihat mulutnya, bibirnya bergerak seolah-olah dia mengatakan sesuatu." Maka anak muda itu mengatakan bahwa ketika aku suapin ibu saya tadi, dia berkata, "Ya Allah, dudukkanlah anakku ini di dalam surga bersama dengan Nabi Musa." Mendengar itu, Nabi Musa kemudian mengatakan, "Akulah Nabi Musa yang akan menjadi temanmu di dalam surga, karena engkau telah berbakti kepada ibumu
engkau mengurus ibumu di masa tuanya, dan engkau sendiri tidak mementingkan dirimu karena demi untuk mengurus ibumu, maka Allah memberikan balasannya kepadamu dengan mendudukkanmu bersamaku di dalam surga. Demikian keistimewaan seorang anak yang selalu berbakti kepada ibunya, lebih mementingkan ibunya daripada kepentingan dirinya sendiri. Ia tidak sempat menikah dan sebagainya karena demi untuk ibunya. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin.